Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo. Tentu kita semua sepakat rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk kita menjalani waktu jeda kita, untuk rehat dan untuk berkumpul bersama keluarga serta membangun momen-momen indah di dalamnya. Hal itulah yang ingin dicapai pada rumah ini. Yuk sambut rumah selanjutnya dari si Bambo Studio, House of Mora. Sebuah hunian yang didesain sebagai tempat rehat dan menciptakan momen indah bersama keluarga. Tentu penasaran dengan cerita lengkap rumah kali ini kan? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, nama Mora ini diambil dari bahasa Latin yang berarti waktu jeda. Nama tersebut muncul diambil dari arti rumah bagi pemilik, di mana rumah adalah tempat untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama. Sebuah tempat untuk menikmati waktu jeda, kabur dari rutinitas dan dunia luar yang menjemukan. House of Mora didesain menjadi rumah yang nyaman dan hangat dengan mengaplikasikan gaya modern tropis. Untuk keterangan lebih detail, yuk kita dengarkan dulu penjelasan arsitek dan desainer interior si Bambo Studio. Baik, klien kita kali ini mereka adalah sepasang keluarga, sepasang suami istri yang sudah berkeluarga tentunya, yang dimana mereka menetap sementara di luar negeri karena kepentingan pekerjaan gitu. Alasan kenapa lahan ini dipilih ataupun digunakan sebagai rumah yang akan didesain oleh klien kita karena lokasi lahan itu berdekatan dengan rumah saudara beliau, sehingga dari segi konteks area berkumpul ataupun sebagai media tempat berkumpul itu sudah bisa kita akomodir. Jadi keluarga-keluarga itu bisa kumpul di rumah klien kita kali ini. Betul, jadi rumah ini ciri khas khususnya adalah banyak area kumpul sih. Karena aktivitas utama mereka itu adalah berkumpul tentunya dengan keluarga, sanak-sanak saudara seperti itu. Sehingga ciri khas rumah ini adalah banyaknya ruang kumpul dan banyaknya rooftop yang bisa menjadi media tempat untuk melakukan aktivitas berkumpul dengan keluarga. Jadi untuk ruang kumpul sendiri kan basic adalah ruang keluarga, lalu ada ruang tamu. Nah di sini menariknya kita taruh banyak rooftop sih. Untuk rooftop sendiri ada jumlahnya ada dua rooftop, yang dimana posisinya itu layering, maksudnya elevasi rooftop satu dan lainnya itu berbeda gitu. Yang dimana rooftop yang pertama kita tempatkan di atas garasi, yang kedua itu kita tempatkan di atas atap teras rumah. Jadi teras rumah itu ditutup oleh atap, yang dimana di atasnya kita fungsikan untuk area rooftop juga, sehingga dia multifunction gitu, fungsinya itu lebih bervariatif. Jadi tidak hanya sebagai penutup atap, namun kita bisa fungsikan sebagai area rooftop. Kalau suasana dari rumah klien kita kali ini lebih kepada modern tropis gitu, karena dari bentuk rumahnya sudah terlihat ya, maksudnya dari bentuk atap sudah mengacu ke dalam konteks iklim tropis, yang dimana kita harus memudahkan curah hujan turun sehingga kita menggunakan atap limasan gitu. Nah itu pun alasan kenapa kita menggunakan jenis atap tersebut, karena kita mengacu ke konteks iklim. Lalu ada beberapa rooftop juga, yang dimana rooftop sendiri itu memiliki sistem drainase yang baik juga untuk menanggulangi curah hujan yang tinggi. Lalu ada material-material lainnya untuk memunculkan kesan tropis, yaitu kita menggunakan beberapa material kayu di bagian fasadnya, yang dimana material kayu sendiri bisa memberikan kesan hangat juga pada rumah gitu. Yang dimana hangat, ketika kita memberikan desain yang hangat, maka akan tercipta suatu aktivitas yang hangat juga, yang nyaman juga seperti itu. Lalu material lainnya itu berupa marmer. Marmernya pun kita menggunakan karakter warna yang lebih coklat, sehingga dari segi color tone itu dia sama gitu antara marmer, kayu, dan elemen-elemen lainnya. Lalu dari kusen kita pakai kayu gitu, jadi kan dia bersinergi dengan baik tuh dari segi style arsitektur, lalu dengan komponen arsitekturnya berupa kusen kita sesuaikan gitu dengan elemen-elemen tropis. Jadi di dalam denah ini kita sematkan inner court di dalam. Inner court itu adalah taman dalam yang dimana fungsinya itu vital. Taman dalam itu bisa berfungsi sebagai objek visual yang menarik dalam rumah, lalu bisa juga menjadi balancing suhu udara dalam ruangan gitu. Jadi dengan adanya inner court itu fungsinya banyak sih.
Lain dari segi estetika, namun dari segi fungsional thermal pun itu sangat berpengaruh. Kalau bagi saya ini rumah Indonesia banget. Indonesia banget? Ya. Gimana tuh? Kenapa? Karena dari segi bentukan itu sesuai dengan konteks kita iklim tropis, jadi kita harus menggunakan alat limasan, dan hal itu sering dijumpai di rumah pada umumnya. Tapi yang membedakan rumah ini dengan rumah lainnya adalah adanya rooftop tadi. Ada rooftop yang berlayer dan penerapan material-material kayu gitu, yang dimana material kayu sendiri kan bisa menimbulkan kesan mewah dari segi warna, lalu dari segi bukan filosofis, dari segi psikologi bisa menimbulkan kesan hangat gitu. Jadi habit dari keluarga klien kali ini itu lebih banyak berkumpul, yang bisa dilihat dari ukuran dari ruang makan yang kursinya ada 8, jadi cukup banyak untuk berkumpul di ruang makan seperti itu. Dan ada juga rooftop juga yang fungsinya itu juga untuk berkumpul gitu. Karena klien kali ini juga kerjanya di luar negeri, jadi saat ingin pulang itu mereka ingin berkumpul seperti itu sih. Konsep interior dari rumah ini itu modern luxury ya. Bisa dilihat dari beberapa material-material yang ada emas dan juga beberapa juga yang silver seperti itu, dan penggunaan lampu-lampu ambience yang lebih ke luxury seperti itu sih. Jadi yang menarik juga di garasi ini, dia tuh punya 2 fungsi. Jadi saat siang istri dari klien itu dia membuka sebuah butik gitu di garasi. Dan di garasi ini memang fungsinya saat siang itu butik, dan saat malam itu bisa difungsikan untuk garasi yang sederhana gitu aja sih, mungkin untuk 1 mobil begitu. Keinginan dari klien sendiri memang dia ingin dari luar itu rumah yang terlihat lebih sederhana, tapi begitu masuk itu mengalami suasana yang cukup berbeda. Jadi ada kesan luxury yang saya masukkan dalam interiornya sih gitu sih. Jadi kesan luxury ini bisa ditunjukkan dari material-material berwarna emas yang banyak reflektifnya seperti itu, dan beberapa juga dinding kita hias dengan menggunakan cermin. Nah, itu juga salah satu cara kita membuat konsep luxury itu menjadi lebih padat seperti itu sih. Jadi dapur bersih yang cukup besar itu karena menunjang hobi dari istri dari klien tersebut. Istri dari klien tersebut hobi masak, dan di situ juga saya sediakan ada kitchen island-nya juga di situ untuk meja saji seperti itu. Jadi apabila sang suami sedang pulang pagi-pagi itu istri bisa masak dan suami bisa nunggu di meja barnya seperti itu, di kitchen island-nya begitu sih. Jadi menurut saya konsep dari rumah ini itu rumah yang sangat nyaman sekali untuk berkumpul ya Mas ya, apalagi di akhir pekan seperti itu sih. Widih, menarik ya penjelasannya. Makin penasaran kan dengan detail rumahnya? So, sebelumnya, lantai 1 rumah ini terdiri dari carport, garasi, taman luar, teras, ruang tamu, ruang keluarga, inner courtyard, ruang makan, dapur bersih, dapur kotor, area servis, 2 kamar tidur untuk orang tua pemilik, dan juga musola. Sedangkan untuk lantai 2 terdiri dari 2 kamar tidur anak, sebuah kamar utama, ruang santai, dan juga rooftop. Yuk sekarang kita explore detail rumahnya. Rekasi Bambu House of Mora memiliki ukuran luas bangunan 320 meter persegi dan akan dibangun di lahan seluas 265 meter persegi. Gaya yang diaplikasikan pada rumah ini adalah rumah modern tropis. Nah, jika kita lihat dari fasadnya, rumah ini terasa teduh sekali, bukan? Perpaduan material kayu dan motif marmer pada fasad mampu memberikan tampilan yang hangat pada rumah. Selain itu, komposisi antara lantai tembok solid dengan pagar besi ini menjadi kombinasi yang apik. Kalau lihat fasad rumah ini tentu rasanya pengen banget lihat interiornya juga kan? Nah, yuk sekarang kita coba masuk ke dalam rumahnya. Selain akan dihuni oleh pemilik dan keluarga, rumah ini juga akan dihuni oleh orang tua pemilik. Sehingga carport rumah ini pun didesain agar dapat menampung mobil pemilik dan juga orang tuanya nanti. Selain itu, dengan menggunakan kanopi dak beton yang dipadukan dengan kaca tempered ini menjadikan carport rumah aman dan juga terbuka. Di sekitar carport terdapat taman yang dapat diisi oleh tanaman kesukaan pemilik, sehingga area depan rumah ini terasa sejuk dan juga segar. Nah, beranjak ke teras, kita dapat melihat ornamen kayu pada dindingnya, dan adanya ornamen dan partisi dari kayu ini memberikan suasana rumah yang begitu hangat, sehingga ketika pemilik dan keluarganya pulang dari luar akan disambut dengan perasaan tenang ya.
Ketika masuk ke dalam, kita juga akan merasakan suasana hangat yang dibalut dengan tampilan yang luxury pada ruang tamu ini nih. Tone warna yang digunakan terasa teduh ketika dipandang. Lalu yang menjadikan area ini juga terasa hangat dan indah adalah adanya bukaan yang terdapat pada bagian atas dari ruangan ini, di mana nantinya cahaya matahari alami dapat masuk melalui bukaan tersebut dan memberikan kehangatan pada ruang tamu ini. Penggunaan elemen kaca juga selain memberikan efek dimensi ruang yang lebih luas, ia juga mampu mempercantik ruangan. Ruang tamu ini akan menjadi tempat yang nyaman dan juga menawan untuk menyambut tamu dari pemilik. Dari ruang tamu, kita akan menuju ke ruangan ini nih. Agak bingung ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah garasi. Namun karena pemilik memiliki rencana untuk membangun usaha di bidang fashion dan juga apparel, area ini juga dapat dijadikan sebagai galeri toko untuk usaha pemilik nantinya. Multifungsi kan? Nah, kira-kira rekan si Bambu ada yang kepikiran juga nggak buat menyulap garasinya jadi toko seperti ini? Share di kolom komentar ya. Kombinasi elemen kaca, lampu gantung, dan pencahayaan ini bikin tampilan garasi ini jadi luxury tentunya. Kemudian di dekat garasi tadi terdapat ruang keluarga yang juga super cozy ini. Wall panel dengan fabrik atau dipadukan dengan kayu menjadikan area ini terasa nyaman. Lalu dari furniture yang digunakan pun memancarkan tone warna yang hangat. Ruang keluarga ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul menciptakan momen-momen intim bersama keluarga tercinta. Ketika merencanakan rumah ini, pemilik berkeinginan untuk mengajak orang tuanya serta orang tua pasangannya untuk tinggal bersama, sehingga diberikanlah salah satu kamar ini. Dengan luas 3,5 x 4,5 meter, kamar ini terasa cukup luas dan kompak bagi orang tua pemilik. Pemberian tone warna netral yang dihasilkan dari jenis material yang digunakan ini memberikan suasana kamar yang tenang. Pencahayaan yang diterapkan juga terasa teduh dan juga hangat, sehingga orang tua pemilik dapat beristirahat dengan nyenyak. Kamar ini juga dilengkapi dengan wardrobe dan televisi sebagai fasilitas untuk orang tua pemilik. Untuk memberikan privasi, kamar pun diberikan kamar mandi dengan desain yang mewah ini. Kemudian di sebelah kamar ini adalah kamar tidur untuk orang tua pasangan pemilik. Kamar ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar sebelumnya dan kamar ini cenderung terasa lebih variatif dengan memberikan motif marmer pada dinding kamarnya. Dan kamar pun terasa tidak monoton. Kamar ini juga diberikan wardrobe dan televisi untuk memenuhi kebutuhan penghuni dari kamar ini. Selain itu terdapat kamar mandi di dalam kamar ini dengan desain yang cenderung lebih simpel. Nah, berada di dekat kamar tidur orang tua terdapat sebuah inner courtyard ini. Inner courtyard ini menjadi focal point dari rumah. Fungsi lain dari ruangan ini adalah untuk menghadirkan hawa yang sejuk dan memberikan sirkulasi dan juga akses masuk cahaya alami pada bagian dalam rumah. Adanya inner courtyard ini akan menjadikan rumah terasa lebih hidup dan juga tenang, sehingga aktivitas di dalam ruangan dapat semakin menyenangkan. Kemudian untuk mengakomodir kebutuhan ibadah dan rohani penghuni rumah, maka tak lupa diberikan sebuah musola sebagai tempat untuk beribadah secara berjamaah di dalam rumah ini.
Nah, kalau area ini sepertinya akan menjadi area favorit istri pemilik ya. Nah, area dapur bersih ini didesain dengan tampilan yang begitu mewah dengan adanya island pada dapurnya. Selain itu, area ini juga terasa kompak di mana terhubung langsung dengan ruang makan pada rumah ini. Furnitur yang digunakan memberikan tampilan ruang makan yang mewah dan tidak monoton. Pemberian lemari kabinet pada area ini juga turut mempercantik tampilan pada ruang makan ini. Di belakang dari dapur bersih ini terdapat dapur kotor yang diperuntukkan untuk menyiapkan makanan yang lebih banyak macamnya. Di dekatnya terdapat ruang cuci jemur serta kamar tidur ART yang akan membantu seluruh penghuni rumah ini. Dan terakhir pada lantai 1 disediakan pula kamar mandi umum sebagai fasilitas kepada seluruh penghuni rumah ketika sedang berkumpul bersama di lantai 1 rumah ini. Setelah kita telusuri tiap ruangannya pada lantai 1 rumah, sekarang kita beralih ke lantai 2 yuk. Seperti apa ya kira-kira rumah ini? Nah, ketika naik tepat di dekat tangga, terdapat sebuah ruang santai berupa 2 kursi sofa untuk menikmati waktu private seperti membaca buku ataupun membaca koran dengan suasana rileks dan juga tenang. Area lantai 2 ini diperuntukkan sebagai area pribadi keluarga dari pemilik, di mana salah satunya terdapat kamar tidur anak pertama ini. Kamar dengan ukuran 3,5 x 4,5 meter ini terasa segar, di mana terdapat jendela sebagai aksen sirkulasi udara dan juga cahaya alami untuk masuk ke dalam ruangan. Jenis material dan warna yang diaplikasikan pun bersatu padu untuk menghadirkan suasana hangat. Dengan begitu, anak pemilik nantinya dapat beristirahat dengan nyenyak dan juga berkualitas. Kamar ini juga disediakan wardrobe serta meja rias sebagai fasilitas bagi anak-anak pemilik. Pastinya anak pemilik akan terjaga privasinya karena difasilitasi kamar mandi di dalam kamar tidurnya ini. Di sebelahnya terdapat kamar tidur untuk anak yang satunya. Nah, di antara kamar tersebut terdapat meja penyimpanan sebagai focal point dari area ini. Dan ini dia kamar tidur anak yang kedua nih. Meskipun jenis material yang digunakan terdapat perbedaan, namun kesan dan suasana yang hadir tetap sama dong. Dan kamar ini akan menjadi tempat yang nyaman, hangat, dan private sebagai tempat beristirahat bagi anak pemilik. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi sehingga anak pemilik memiliki privasi yang lebih.
Tepat di sebelahnya terdapat master bedroom dari rumah ini. Kamar berukuran 3,5 kali 5,5 meter ini memiliki desain yang cukup simpel dengan memadukan tone warna netral dengan material seperti kayu serta fabric, menghasilkan suasana kamar yang tenang dan juga hangat. Kamar ini juga terasa kompak di mana kamar ini memiliki wardrobe dengan model menggunakan pintu kaca transparan sehingga memberikan efek dimensi ruang yang lebih luas. Selain itu, untuk menjaga privasi di dalam kamar, disediakan juga kamar mandi sebagai fasilitas bagi pemilik rumah. Kamar pun akan menjadi tempat beristirahat yang tenang, hangat, dan juga private. Dan area terakhir dan yang paling dinanti dari rumah ini adalah area rooftop ini. Area ini menjadi area yang diunggulkan dari rumah ini, di mana pada rooftop ini diberikan pantry dan alat-alat barbecue, sehingga area ini akan sangat cocok sebagai tempat untuk melaksanakan pesta kecil-kecilan atau sekedar berkumpul sembari menikmati santap bersama. Bicara soal santap bersama nih, di sini terdapat ruang yang dapat digunakan secara khusus untuk menyantap hidangan favorit bersama, sehingga rooftop ini dapat menjadi tempat untuk merayakan pencapaian, acara ulang tahun, ataupun untuk merayakan kebersamaan bersama keluarga tercinta. Momen-momen indah pun pada akhirnya akan tercipta. Nah, rekan si bambu, berakhir sudah cerita rumah dari House of Mora ini. Sebuah rumah yang didesain untuk berkumpul dan menciptakan momen indah bersama keluarga tercinta. Semoga dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus berjuang dalam mencapai rumah idaman. Jika Anda mengalami kesulitan untuk mewujudkan rumah idaman Anda, yuk ceritakan saja kepada kami, dan kami akan sangat senang jika dapat membantu merealisasikan mimpi Anda akan rumah idaman. Karena kami percaya bahwa setiap rumah punya cerita. Cek dan follow juga Instagram dan akun TikTok Si Bambo Studio untuk mengetahui informasi dan edukasi seputar perencanaan rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.